Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Iklimah Sri Payu Intan, Indah Karismawati, dan Irfani Hasanah dari jurusan Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai peran dan fungsi bidan. Yang pertama, kita akan bahas tentang peran bidan. Apa itu peran bidan? Jadi, peran bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Bidan telah diakui sebagai sebuah profesi, dan untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang bekerja profesional, maka bidan harus dapat memahami sejauh mana peran dan fungsinya sebagai seorang bidan. Bidan dalam menjalankan profesinya mempunyai peran dan fungsi, yaitu pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Yang pertama, kita akan bahas tentang peran bidan sebagai pelaksana. Peran bidan sebagai pelaksana memiliki 3 kategori tugas, yaitu yang pertama, tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas rujukan. Apa itu tugas mandiri? Tugas mandiri atau disebut dengan primer, yaitu tugas yang menjadi tanggung jawab bidan sesuai dengan kewenangannya, meliputi yang pertama, menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Yang kedua, memberi pelayanan dasar pranikah pada remaja dengan melibatkan mereka sebagai klien. Yang ketiga, memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Dan yang keempat, memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien maupun keluarga. Selanjutnya kita akan bahas tentang tugas kolaborasi. Tugas kolaborasi merupakan tugas yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu urutan dari proses kegiatan pelayanan kesehatan. Tugas kolaborasi meliputi yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kedua, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Dan yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan resiko tinggi dan keadaan kegawatan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Selanjutnya, tugas ketergantungan atau merujuk, yaitu meliputi yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi rujukan keterlibatan klien dan keluarga. Yang kedua, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan kegawat daruratan. Dan yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Selanjutnya kita akan bahas tentang peran bidan sebagai pengelola. Bidan sebagai pengelola memiliki 2 tugas, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Yang pertama, tentang tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan. Bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat ataupun klien. Hal ini meliputi yang pertama, mengkaji kebutuhan terutama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan serta mengembangkan program pelayanan kesehatan di kerjanya bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat. Selanjutnya, tugas partisipasi dalam tim. Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader, dan tenaga kesehatan lain yang berada di wilayah kerjaannya. Memberikan asuhan kepada klien rujukan dari dukun bayi, membina kegiatan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan, itu
juga salah satu hal yang meliputi tugas partisipasi dalam tim. Selanjutnya kita akan bahas tentang peran bidan sebagai pendidik. Bidan sebagai pendidik mempunyai dua tugas, yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader. Memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan khususnya KIA atau KB, melatih dan membimbing kader termasuk siswa bidan atau keperawatan serta membina dukun di wilayah kerjanya. Langkah-langkah dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan yaitu: yang pertama, mengkaji kebutuhan akan pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Yang kedua, menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk penyuluhan. Dan yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan pendidikan dan penyuluhan. Yang keempat, melaksanakan program atau rencana pendidikan dan penyuluhan. Selanjutnya, peran bidan sebagai peneliti. Bidan sebagai peneliti bertugas untuk melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri maupun kelompok. Hal ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan investigasi atau penelitian. Yang kedua, menyusun rencana kerja. Yang ketiga, melaksanakan investigasi. Yang keempat, mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi. Dan yang kelima, menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi bidan. Sebelumnya, apa itu fungsi? Fungsi adalah pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan peranannya. Di dalam fungsi bidan terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada fungsi bidan sebagai pelaksana, mencakup melakukan hubungan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat, khususnya kaum remaja pada masa pra-perkawinan. Melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan kasus patologis tertentu, dan kehamilan dengan resiko tinggi. Menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu. Merawat bayi segera setelah lahir normal dan bayi dengan resiko tinggi. Memberi bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan sistem reproduksi, termasuk wanita pada masa klimakterium internal dan menopause sesuai dengan wewenangannya. Yang kedua, fungsi bidan sebagai pengelola, mencakup kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya. Memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi bidan sebagai pendidik. Fungsi pendidik bidan sebagai pendidik ini mencakup memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta KB. Membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan tanggung jawab bidan. Memberi bimbingan kepada para peserta didik bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat. Selanjutnya yang keempat, fungsi bidan sebagai peneliti. Di sini mencakup yang pertama melakukan evaluasi, yang kedua pengkajian, yang ketiga survei, dan yang keempat penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan. Melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan peran dan fungsi bidan dengan wewenang dan otonomi bidan. Yang pertama, kebidanan menyangkut keselamatan jiwa manusia yang menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat atas semua tindakan kebidanan yang dilakukan. Praktik kebidanan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dituntut dalam profesi kebidanan. Peran, fungsi, dan tindakan yang dilakukan oleh profesi kebidanan ini didasari oleh kompetensi dan evidence base dan diperkuat oleh landasan hukum yang mengatur profesi yang bersangkutan.
Jadi, hubungan antara peran dan fungsi bidan dengan wewenang dan otonomi bidan adalah seorang bidan memiliki otonomi atau kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam praktik kebidanan sesuai dengan peranan dan fungsi yang dimilikinya tanpa melupakan dan mengabaikan wewenangnya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pelayan kesehatan. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Demikian akhir video presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.